metanya sudah mulai terlihat bantat ataupun sudah tidak bagus, ini juga dikasih dengan pupuk mutiara untuk mengembalikan kesuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Catatan Aina. Dan di video kali ini Catatan Aina bakal melihat ya keadaan halaman dan bagaimana cara penataannya juga. Dan di sini Catatan Aina juga bakalan mereview ya beberapa jenis tanaman hias dan yang pastinya dengan harganya. Dan tidak itu juga, Catatan Aina juga bakalan mereview bagian metanya ataupun media tanam yang digunakan, karena tanaman hias di sini ini nampak begitu rimbun ya dan subur. Dan Catatan Aina bakalan memulainya dari bagian sini. Di sini terdapat Syngonium batik ya. Namun apabila tanaman Syngonium ini terkena cahaya sinar matahari, maka bagian daunnya ini akan menjadi putih. Dan untuk harga kisaran untuk jenis tanaman Syngonium putih ini ataupun batik, harga dimulai dari 2.000 hingga 10.000 rupiah. Dan kemudian terdapat tanaman hias Adam Hawa. Untuk Adam Hawa harga dimulai dari 5 ribuan ya. Dan kemudian ada tanaman hias bicolor. Untuk tanaman hias bicolor, untuk harganya 2.000 rupiah. Dan kemudian ada tanaman hias bunga Desember. Untuk harga dimulai dari sekitar 5.000 hingga 10.000 rupiah. Dan kemudian ada Philodendron Xylem. Untuk Philodendron Xylem harga dimulai dari angka 15 hingga 50.000 rupiah, tergantung ukuran dari tanaman Philodendron Xylem tersebut ya. Dan kemudian di sini juga ada Anthurium magnificum ya, tapi ini batangnya yang batang bulat. Dan untuk harganya berkisar antara 25 hingga 50.000 rupiah. Dan kemudian di sini terdapat tanaman hias Aglonema bicroy. Dan ini ada beberapa jenisnya yang mutasi ya, mutasi merah. Untuk yang mutasi merah harga berkisar antara 20 hingga 50.000 rupiah, sedangkan yang biasa ya, yang seperti ini harga berkisar antara 10 hingga 25.000 rupiah. Dan di sini dua Aglonema ini di dalam pot ya, ini sangat rimbun. Dan di sini metanya menggunakan kristal ya, sama pupuk kandang. Dan untuk menjadikan tanaman Aglonema bicroy ini agar bisa memberikan warna yang bagus, pencahayaan matahari ini sangat berpengaruh ya, namun tidak dalam waktu yang lama, tidak keseharian terkena cahaya matahari. Karena apabila dalam waktu keseharian terkena cahaya matahari, maka bagian daunnya biasanya akan menjadi kusam. Dan kemudian di sini terdapat Divenbasia candi. Untuk Divenbasia candi harga dimulai dari 5.000 hingga 10.000 rupiah. Kemudian ada Sansevieria Monshine ya. Untuk harga dimulai dari angka 10 hingga 25.000 rupiah. Kemudian ada Bromelia cryptanthus. Untuk harga dimulai dari angka 10 hingga 25.000 rupiah. Dan kemudian juga terdapat Sansevieria cylindrica. Untuk harga dimulai dari angka 5.000 hingga 15.000 rupiah. Auritum ataupun Syngonium kelinci ya, harga dimulai dari sekitar angka 20 hingga 50.000 rupiah. Dan di sini juga ada Aglonema Silver Queen. Untuk harga dimulai dari 5.000 hingga 10.000 rupiah. Kemudian terdapat Anthurium gelombang cinta. Untuk harga dimulai dari angka 15 hingga 250.000 rupiah. Kemudian di sini juga terdapat Calathea loisai. Untuk harga dimulai dari angka 2.000 hingga 7.000 rupiah. Dan kemudian di sini juga terdapat pers lili ya. Untuk harga kemasan biasanya berkisar antara 5.000 rupiah. Dan kemudian di sini juga ada Kadaka tanduk ya, tanduk yang tanah.
Ini harga dimulai dari angka Rp15.000. Dan kemudian di sini ada Optifolia variegata. Untuk harga dimulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000. Dan kemudian yang lagi menjadi favorit ya adalah lumut Papua ya. Lumut Papua harga dimulai dari Rp20 hingga Rp50.000. Kemudian ada tanaman wali songo. Wali songo yang mini, ini harga dimulai dari Rp10 hingga Rp25.000. Ini untuk harga persatuannya Rp10.000. Dan kemudian ada sirih gading Belanda. Untuk sirih gading Belanda harga dimulai dari Rp10.000 per 25 cm. Dan kemudian ada Aglonema butterfly. Untuk Aglonema butterfly harga dimulai dari Rp10 hingga Rp35.000. Dan kemudian di sini juga terdapat Calathea silverback. Untuk Calathea silverback harga dimulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000. Dan juga terdapat Calathea sentosa. Untuk harga Calathea sentosa harga dimulai dari angka Rp5.000 hingga Rp10.000. Dan di sini juga terdapat Anthurium cobra ya. Untuk Anthurium cobra harga dimulai sekitar angka Rp50 hingga Rp300.000. Dan juga terdapat janda bolong, ini jenisnya Adansonii, untuk harga berkisar dari angka 10 hingga Rp50.000. Dan di sini nampak tanaman hiasnya itu terlihat subur ya, karena memang di sini menggunakan metanya itu kristal ya, kristal dan dicampur dengan pupuk kandang. Namun apabila menggunakan pupuk kandang itu baiknya apabila baru membongkar ataupun mengambil dari kandangnya itu jangan langsung dipakai, karena biasanya masih panas dan untuk tanamannya itu biasanya tidak kuat terhadap panas dan akhirnya membusuk. Berarti bisa menunggu sekitar 1 bulanan baru bisa dipakai ya, ketika baru melakukan pembongkaran pupuk kandang. Dan kemudian untuk keladi wayang ya, keladi wayang untuk harganya kisaran Rp15 hingga Rp75.000. Dan kemudian untuk red star, keladi red star harga dimulai dari Rp3.000 hingga Rp15.000. Di sini terdapat satu rak ya dengan tiga sak. Di bagian bawahnya ini terdapat tanaman hias Aglonema dengan Diffenbasia, dan di bagian tengahnya ini dikasih tanaman hias Calathea. Dan di bagian atas ini campurannya, ini bercampuran ya. Ada Calathea wet cushion, ada Sansevieria flame ya, Pagoda mini yang flame, ada sirih gading, kemudian ada Peperomia watermelon, ada Calathea ornata batik, ada Snow White, dan ada lidah katak. Dan tanaman di bagian sini nampak ribun ya. Dan jenis Calathea-nya juga yang biasanya untuk tanaman hias Calathea itu terlihat kering, di sini nampak sekali segar. Dan untuk jenis Calathea Trio Star ataupun menanti Bali ini harga dimulai dari sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 ya. Kemudian di sini juga ada Calathea ornata batik, untuk harga dimulai dari angka 10 hingga Rp25.000. Kemudian untuk Snow White, Aglonema Snow White harga dimulai dari 10 hingga Rp35.000. Dan untuk penggunaan pupuk ataupun metanya di sini menggunakan yang sama ya, menggunakan untuk semua jenis tanaman hiasnya ini menggunakan metan yang sama, yaitu sekam ya, namun bukan sekam yang bakar, dengan dicampur dengan pupuk kandang. Karena apa? Ketika menggunakan metan yang seperti ini, maka ketika akan memunculkan anakan itu akan lebih mudah ya, karena metan ini jelas sangat berongga. Tidak itu juga ketika metannya sudah mulai terlihat basah ataupun sudah tidak bagus, ini juga dikasih dengan pupuk mutiara untuk mengembalikan kesuburan metannya lagi. Dan bagusnya lagi ketika menggunakan metan sekam ya, sekam ketika dilakukan penyiraman maka bagian airnya itu tidak tertampung lama ya, sehingga tidak membuat
bagian bonggolan atau umbinya itu membusuk. Dan demikian informasi dari catatan Ena mereview beberapa jenis tanaman hias dan juga berapa juga kisaran harganya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.